Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Am lahum syuraka'u fayatu bisyurakaihim in kanu sadiqin. Yawma yukshafu an sakin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Laqad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Wallahu alam bimuradih. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan nikmat, terutama nikmat sehat, nikmat hidayah, sehingga pada saat ini kita bisa mendengarkan dan mengikuti pengajian, terutama untuk santri-santriku di rumah yang sedang libur. Semoga salat salam disampaikan pada junjungan agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Pada kesempatan ini akan kita mencoba menjelaskan surat Al-Qalam ayat 40, 41, 42 dan 43. Salhum ayyuhum bidzalika za'im. Tanyalah kepada mereka, ayyuhum bidzalika za'im, mana dengan cara demikian, dalam keadaan demikian, zaimun, dia akan menjadi penolong, dia akan membantu, dia akan meringankan nasib kita di sana. Am lahum syuraka, apakah bagi mereka sudah memiliki syuraka, para syarikat, fayatu bisyurakaihim, maka datangkanlah oleh mereka bisyurakaihim dengan syarikat-syarikatnya, in kanu shadiqin, kalau syarikat-syarikatnya itu adalah benar. Seperti yang telah kita ketahui bahwa hari yang kita akan lalui bukan hanya hari di mana kita hidup sekarang, tapi akan ada hari di mana kita akan menghadapinya lain daripada hari ini, yaitu yang disebut dengan hari kiamah. Hari kiamah itu adalah hari di mana kita akan panen, mungkin panen kebaikan ataupun panen keburukan. Kalau banyak amal soleh dan banyak ibadah, berarti panen kita ada kebaikan. Kalau kita tidak banyak ibadah, bahkan yang banyak adalah maksiat, durhaka, maka panen kita adalah keburukan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapa berbuat kebaikan sedikit pun pasti akan melihatnya. Demikian pula kalau kita berbuat buruk. Oleh karena itu,
pada saat kita akan dihisab dan ditimbang amal kita, maka Allah bertanya pada mereka, adakah yang akan menjamin kita? Kenapa Allah bertanya demikian? Karena tidak semua manusia itu menyembah kepada Allah. Tidak semua manusia itu bertuhan kepada Allah. Bahkan banyak tuhan-tuhan lain yang mereka sembah dan yang dijadikan harapan buat mereka. Pada Allah mengatakan Allahu Ahad, Allah itu adalah Esa. Allah itu lam yalid wa lam yulad, tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada satupun yang menyamai kepada Allah. Bahkan sebelumnya dikatakan Allahus Samad. Allah itu adalah maha tempat bergantung buat kita. Tidak ada yang dijadikan gantungan harapan kita di hari kiamat, termasuk juga di hari ini, hari dunia, adalah semata-mata hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bergantung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami bersembah bakti, dan kami hanya kepadamu ya Allah meminta tolong. Inilah orang yang bertauhid benar-benar. Tapi ada yang menserikatkan Allah dengan Tuhan lain. Maka kata Allah, kalau kita memiliki Tuhan yang dijadikan serikat bagi kita di hari kiamat, maka dimintakan oleh Allah, mana serikat-serikatmu itu? Mana Tuhan yang telah dijadikan sembahan oleh kalian? Kalau memang benar bahwa Tuhan selain Allah itu bisa menolong, bisa membantu, bisa menyelesaikan masalah, maka tentu kita akan kelabakan mencari siapa yang akan menolong kita pada hari kiamat. Sebab hari kiamat itu disebutkan di sini yauma yukshafu an sakin, hari akan dibukanya betis. Artinya mereka akan kelihatan amalnya, perbuatannya, mana yang baik, mana yang jelek. Karena hari kiamat itu adalah yaumatu belas saroir, fama lahu min quwwati wala nasir. Hari di mana yang sir, yang rahasia itu akan dibongkar, akan dijelaskan, dan tidak akan ada lagi rahasia. Artinya amal kita yang sudah dilakukan oleh kita, baik yang dilakukan secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi, semua di sana akan dibongkar, akan dilihat dan dirasakan hasilnya. Misalkan apakah hati kita ini baik, hati kita ini tidak baik. Kalau di dunia bisa saja kita berkamuflase, berpura-pura, yang disebut dengan jiwa munafik. Di sana tidak lagi bisa seperti itu. Tidak bisa sembunyi lagi di sana. Termasuk menurut penafsir Al-Qurtubi yang dianggap nanti oleh kita akan diketahui adalah 4 macam. Pertama tentang sholat, 2 puasa, 3 zakat, dan keempat adalah mandi besar. Ini yang selama ini tidak ada yang jelas mengetahui, tidak ada yang pasti mengetahuinya, kecuali nanti di hari kiamat orang akan melihatnya. Kalau di dunia bisa saja dia orang ahli ibadah, hamba Allah yang soleh, boleh saja begitu. Tapi batinnya ternyata sebaliknya. Di dunia tidak bisa kita melihat, tapi nanti di akhirat akan bisa kelihatan. Terutama tentang sholat misalkan.
Apakah kita ini sudah benar-benar sholatnya khusyuk apa tidak? Mungkin secara lahiriah kita hanya mengatakan dia ahli ibadah, ahli sholat, tapi ternyata di akhirat kelihatan sholatnya itu belang bentong, sholatnya itu hanya casing, sedangkan kontennya tidak sholat. Demikian pula puasa, hanya lahiriah saja dia puasa, batiniahnya tidak puasa. Maka kata Nabi, banyak yang puasa hanya dapat haus, hanya dapat lapar saja. Di sisi Allah tidak ada apa-apanya. Makanya kata Nabi, tidak ada artinya menahan lapar, menahan haus, menjaga daripada yang membatalkan. Kalau tidak bisa menjaga lidah, tidak bisa menjaga mata, tidak bisa menjaga telinga, tidak bisa menjaga perut, tidak bisa menjaga tangan dan kaki dan semua anggota tubuhnya, tidak ada artinya puasa kita di sisi Allah. Karena puasa yang sesungguhnya bukan puasa tidak makan, tidak minum, tidak melaksanakan yang akan batalkan puasa, tapi mampukan puasa kita itu menjaga lidah yang kita selalu bicara bebas. Ya, ada istilah lidah tak bertulang. Bisakah kita menjaga telinga walaupun dalam keadaan sepi, tidak ada orang? Bagaimana mendengarkan sesuatu di tengah-tengah orang tidak ada? Atau bisakah kita menjaga pandangan kita? Karena banyak orang memandang sesuatu yang tidak boleh. Orang ngira itu bisa menjaganya, tapi ketika tidak ada orang, dia malah sebaliknya. Seperti misalkan nonton. Dulu itu kalau nonton porno akan kelihatan. Kenapa? Karena hanya ada di bioskop. Sekarang ini sudah ada di tangan kita bioskopnya. Bisakah kita menjaga mata untuk tidak nonton porno? Padahal bioskop sudah ada di depan mata kita. Kalau kita punya iman kuat, keyakinan yang mantap, insya Allah bisa. Yang kita khawatirkan bukan hanya dilihat, dipandang, dinilai oleh manusia, tetapi khawatir nanti akan dibongkar semua yang dirahasiakan oleh kita hari ini. Yaumatu belas sarair. Kalau sudah dibongkar, famalahu min quwwati wala nasir, tidak ada kekuatan yang kita miliki dan tidak akan ada yang menolong membantu terhadap diri kita. Karena yang akan menolong membantu kita adalah amal kita sendiri. Sampai Allah mengatakan begini, wa yad'una ila sujud falastati'una. Di antaranya mereka itu adalah tidak melaksanakan sholat. Padahal mereka itu mampu dan sehat, mengapa tidak sholat? Seperti dikatakan oleh Nabi, mereka itu begitu berat untuk sujud, seakan-akan ada besi yang membebani dirinya. Padahal tidak ada besi, tidak ada apa-apa. Hanya mereka mungkin malas, tidak semangat untuk ibadah, sehingga salat pun susah. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Minta tolonglah kamu dengan sabar dan salat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Salat itu berat kecuali yang khusyuk. Kalau kita memikul padi 1 kuintal bisa. Membawa kendaraan tronton yang berban 12, 16, 20 kita bisa. Tapi kita tidak mampu untuk menggerakkan kepala buat sujud. Padahal memikul padi 1 kuintal bisa. Mengendalikan setir tronton yang berban sampai 20 ban bisa. Tapi mengendalikan kepala kita yang tidak hanya
kecil tapi ringan sekali, tidak akan lebih dari 5 kilo, tapi berat sekali. Mengendalikan mobil tontonan yang jumlahnya lebih daripada sekian ton bisa. Tapi mengapa kepala kita begitu berat untuk sujud? Nah, inilah pada hari kiamat akan dibongkar kebiasaan kita di dunia. Mungkin karena pekerjaan kita sebagai supir, di rumah baik-baik, di luar tidak baik. Ini akan diperlihatkan di hari kiamat. Khasyiatan absaruhum, tertunduk pandangannya. Kemudian lagi tahakumudillah, maka akan terliputi mereka dengan kehinaan. Wa qad kanu yud'auna ila sujud wa hum salimun. Mereka sudah diajak untuk sholat, untuk sujud, tapi tidak mau. Padahal mereka itu sehat. Nah, inilah akan dipinta pertanggungjawaban kelak pada hari kiamat. Makanya ya akan diminta pertanggungjawaban kelak di hari kiamat tentang hati yang selama ini disembunyikan. Di sana akan dibongkar isi hati kita tentang 4 macam. Salat kita, puasa kita, zakat kita. Bagaimana zakat kita? Apakah benar zakat itu lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, atau supaya disebut orang yang pemurah, orang yang mudah memberi, mudah membantu, sehingga orang memujinya kepada kita. Kemudian yang keempat tentang mandi junub. Mungkin disebutnya mandi junub itu begini, kan mandi ini adalah sendirian di toilet di zaman tidak ada orang. Apakah mandi kita sempurna apa tidak? Demikian pula buat ibu-ibu atau remaja yang sudah haid. Apakah mandi haid kita benar apa tidak? Sedangkan menurut aturan mandi besar itu pertama harus pakai niat. Kedua, menggunakan air yang suci dan mensucikan. Ketiga, harus meratakan air seluruh tubuh. Tidak ada bagian sekecil apapun di tubuh kita yang tidak tersentuh oleh air. Yang paling rawan ada ketika rambut kita panjang, rambut kita gomplok, kemudian lagi telinga, hidung, dan lempat-lempit kulit kita. Apakah tersentuh oleh air apa tidak? Jangan sampai disebut dalam hadis wailul lil aqab, neraka bagi aqab, bagi tumit. Mengapa di neraka disebutkan ada tumit? Kenapa? Karena tumit ketika wudhu tidak tersentuh oleh air, maka tumitnya itu akan diancam oleh api neraka. Kalau masuk neraka, masa tumit saja, pasti dengan tubuhnya. Ini hanya sekedar tumit. Bagaimana kalau bagian tubuh kita tidak sempurna ketika kita mandi? Makanya yaumatu bala sarair, rahasia di hari kiamat akan dibongkar, terutama menyangkut salat, puasa, zakat, dan mandi besar. Fama lahu min quwwati wala nasir, tidak ada baginya yang akan memberikan pertolongan dan tidak ada kekuatan bagi kita yang akan bisa membela diri kita. Kecuali yang akan bela kita hari kiamat adalah amal kita. Makanya di dalam hadis dikatakan bahwa di hari kiamat itu disebutnya adalah hari di mana penderitaan manusia sangat berat. Yauma yakumun nasu li rabbil alamin, hari di mana manusia akan berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin.
Bila datang hari kiamat mereka berdiri di hadapan Allah 40 tahun sambil menundukkan pandangan dalam keadaan tidak bersandar, dalam keadaan telanjang, kemudian diliputi oleh keringat dan tidak ada satupun yang ngajak bicara selama 40 tahun lamanya. Datanglah yang memanggil, wahai manusia, bukankah Allah sebagai pencipta kalian, penjamin kalian tentang rezeki, umur dan sebagainya? Bukankah Allah sebagai zat yang paling adil dan menghukumi? Tapi kenapa kalian menyembah selain Allah? Kemudian kalian berpaling kepada yang lain. Maka akhirnya mereka akan diminta untuk menghadirkan sesembahan mereka. Begitu datang Tuhan-Tuhan mereka yang mereka sembah di dunia, kemudian digiring Tuhan-Tuhan itu ke dalam neraka, dan kita sebagai jamaahnya bersama itu ke dalam neraka. Hanya tersisa di mereka ada kaum muslimin dan orang munafik. Kalau orang muslim pasti masuk surga tanpa hisab. Mereka selamat ketika dihadapkan dengan zat Allah yang Maha Kuasa. Tapi orang munafik digiring juga ke dalam neraka. Hanya neraka bagi mereka, tidak selama orang kafir. Setelah itu mereka akan selamat dimasukkan ke dalam surga setelah habis dosa yang mereka lakukan selama ini. Nah, oleh karena itu kita harus takut dengan hari di mana hari itu tidak ada yang akan menolong bantu kita kecuali amal kita. Nabi mengatakan hanya ada 7 golongan, kata Nabi. Sab'atun yuzilluhumullahu tahta dhilli arsyihi yauma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 golongan, kata Nabi, ya Allah akan lindungi mereka di bawah perlindungan arasy-Nya Allah pada hari kiamat, hari yang dimana tidak ada perlindungan kecuali perlindungan Allah. Siapa itu yang akan mendapatkan perlindungan di hari kiamat? Di mana hari itu kita akan dicampakkan terhadap berbagai adab dan siksa karena perbuatan dosa. Tapi muncul yang 3 macam, itulah penyelamat. Siapa yang akan mendapatkan syafaat, yang akan selamat dari kiamat? Imamun adilun, imam yang adil, ketika jadi pemimpin tidak zalim. Sebaik-baik pemimpin, kata Nabi, yang sayang umat dan disayangi oleh umat. Sebaik-baik pemimpin adalah yang selalu memperhatikan masyarakat, dan masyarakat juga selalu memperhatikan pemimpin. Kalau pemimpin banyak mendoakan, itu tandanya pemimpin baik. Kalau pemimpin itu tidak banyak yang mendoakan, berarti bukan pemimpin baik. Itu sebagai imbalan daripada sikap pribadinya sendiri terhadap umat, terhadap masyarakat. Tapi kita sebagai umat Islam tetap mendoakan pemimpin itu supaya baik. Sampai ada ulama mengatakan kalau kita punya doa yang tokcer kalau dibaca, saya akan mendoakan biar pemimpin kita adalah soleh, pemimpin kita adalah baik, pemimpin kita adalah adil. Kalau pemimpin kita jadi pemimpin adil karena doa kita, kan masalahnya untuk banyak orang, untuk seluruh masyarakat dan bangsa. Makanya demi kebaikan kemaslahatan bangsa, doakan pemimpin kita ini supaya menjadi pemimpin yang adil, pemimpin yang bijak, pemimpin yang sayang, pemimpin yang banyak perhatian kepada masyarakat. Bukan malah mendoakan yang tidak baik. Islam tidak mengajarkan hal seperti itu. Bahkan doa yang tidak baik itu tidak akan dijabah. Yang akan dijabah adalah doa yang konten daripada doa itu ada kebaikan.
Mudah-mudahan kalau kita pemimpinnya adil, tidak zalim, apalagi berkat doa kita, insya Allah mereka akan dapat syafaat pada hari kiamat. Kalau pemimpinnya dapat syafaat, masa masyarakat dan umatnya tidak? Karena pemimpin itu berat di hari kiamat. Sebanyak masyarakat yang diperlakukan tidak adil waktu hidup di dunia, nanti akan mendakwa, menagih kelak di hari kiamat. Sebanyak orang yang diperlakukan tidak adil oleh kita. Tapi aneh, kita ingin jadi pemimpin terus, padahal di hadapan Allah sangat berat tanggung jawabnya di hari kiamat. Kecuali kalau kita niatnya adalah untuk menjadi pemimpin yang baik demi rakyat, demi bangsa, demi masyarakat. Kedua yang akan dapat syafaat dari kiamat adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang pemuda yang kerjaannya hanya ibadah terus sama Allah. Yang biasanya pemuda itu buta tulang, buta daging, tapi malah sebaliknya, dia sangat patuh dan tunduk kepada Allah, rajin ibadah, bisa menjaga anggota badannya, bisa menjaga panca inderanya dari berbagai maksiat. Yang ketiga adalah rajulun dzakarallaha khalian fafadat ainah dam'an min khasyatillah. Seseorang yang ingat sama Allah ketika sepi, sampai mencucurkan air mata semata-mata karena takut sama Allah. Di waktu malam hari orang pada tidur, mereka nyenyak istirahat, kita bangun. Salat 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat sesuai kemampuan. Kemudian zikir sama Allah, baca istighfar, tasbih, tahmid, takbir, baca Quran. Kemudian tafakur, muhasabah, tidak sadar keluar air mata, semata-mata takut sama Allah kalau nanti hari kiamat. Ya Allah, saya tidak akan kuat menghadapi azab-Mu ya Allah, saya tidak akan kuat dengan neraka ya Allah. Dengan api dunia saja begitu berat rasanya, apalagi api neraka yang 100 kali lebih panas daripada api dunia. Maka tidak sadar keluar air mata. Siapa banyak menangis di dunia, bakal banyak tertawa di akhirat. Tapi kalau kita banyak tertawa di dunia, nanti di akhirat banyak menangis. Oleh karena itu banyaklah menangis ketika hidup di dunia, terutama di waktu malam. Kan kita di bulan puasa selalu bangun jam 3-4 sebelum sahur kita sholat. Bisakah sekarang membiasakan bangun jam 3-4, tidak untuk sahur, untuk tahajud, untuk istighfar, untuk baca Quran? Coba adakan tafakur dan muhasabah, mentafakuri keagungan Allah, baik yang ada di langit, di bumi, tentang keagungannya termasuk yang pada diri kita. Muhasabah tentang amal kita selama ini, apa yang telah kita lakukan. Banyak iman yang kita bengkalaikan, banyak ibadah yang kita biarkan, banyak akhlak yang kita tidak perhatikan. Yang banyak malah yang akan menggugurkan iman, yang akan merubahkan iman, yang akan menghancurkan iman. Demikian pula ibadah sangat ceroboh, tidak pernah sungguh-sungguh dan hati-hati, tidak pernah khusyuk. Akhlak kita tidak pernah peduli dengan kata, perbuatan, tindakan kita. Enak mau tidak enak terserah, yang penting saya begini. Coba muhasabah diri kita. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Kata Sayyidina Umar, hisablah kalian di dunia amal kalian ini sebelum nanti oleh Allah dihisab di hari kiamat. Makanya yang akan selamat di hari kiamat orang yang banyak bangun malam, obat hati,
Ada 5 perkaranya. Salah satunya apa? Adalah selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, ada rajulun wa qalbuhu muta'alliqun bil masjid. Hati seseorang yang selalu terikat dengan masjid. Jadi hatinya itu bukan ke rumah, bukan ke sawah, bukan ke kebun, bukan ke mobil, bukan ke wanita, bukan ke harta. Hati itu terikat dengan masjid. Maksudnya pada saat dia masuk ataupun keluar dari masjid, hatinya tetap dia mau pisah dari masjid. Maksudnya selalu memperhatikan waktu sholat, selalu memperhatikan keramaian masjid, selalu memperhatikan kebersihan masjid, selalu memperhatikan kenyamanan masjid. Terus saya dia perhatikan. Maka Nabi mengatakan, man bana masjidan banallahu baitan fi jannah. Siapa yang membangun masjid akan dibangunkan hotel nanti dalam surga di hari kiamat. Nah, kalau kita sekarang ini selalu perhatikan rumah belum tentu akan bawa kebahagiaan bagi kita. Kalau masjid akan jadi hotel di surga. Bahkan masjid akan jadi kendaraan menuju surga. Oleh sebab itu, selamatkanlah diri kita dengan mencintai masjid. Yang kelima yang akan menyelamatkan kita dari kiamat adalah rajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'afaha falam ta'lam simaluhu ma sana'at yaminu. Ya, artinya seseorang yang selalu sedekah, di mana sedekahnya disembunyikan sampai tidak mengetahui tangan kiri atas apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Seberapa jauh sih jarak tangan kanan tangan kiri? Tentu setiap saat bisa jauh. Tapi tangan kanan melakukan kebaikan, tangan kiri tidak tahu. Berarti pandainya menyembunyikan kebaikan. Nah, inilah gambaran daripada keikhlasan. Sedekah bukan karena ingin dipuji. Sedekah tidak karena ingin disanjung. Mengapa ingin dipuji disanjung? Karena rezeki ini semua dari Allah. Yuriduna ayyuhmadu falam yaf'alu. Mereka ingin dipuji padahal tidak berbuat apa-apa. Salat kita bukan karena kita, karena perbuatan yang Allah berikan pada kita. Atau Allah yang menggerakkan hati dan badan kita untuk ibadah. Jadi apa jasa kita? Tidak ada. Mengapa kita ingin dipuji? Sedekah, rezeki dari Allah. Kalau Allah tidak beri, mana mungkin kita bisa sedekah? Maka oleh karena itu sedekah kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan sedekah ingin dipuji, bukan sedekah ingin disanjung, tapi semata-mata ingin membantu pada orang butuh, meringankan beban daripada orang susah. Karena kita ingin perhatikan nasib orang miskin, ingin membantu pada orang yang susah menderita, dan ingin mengangkat derajat kaum yatim. Inilah tujuan kita dalam bersedekah. Makanya yang akan selamat di hari kiamat itu. Kemudian yang keenam adalah yang selamat di hari kiamat itu adalah seseorang yang bersahabat. Semata-mata persahabatan itu ada karena Allah. Wa rajulani tahaba fillah fajtama ala dzalika. Dua orang yang selalu bertemu, saling mencintai, semata-mata kecintaannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Demikian pula kalau kita harus berpisah, pisahnya karena Allah. Karena manusia itu punya kawan, punya teman, punya soulmate, termasuk suami dengan istri. Apa yang menjadikan motivasi kita berhubungan dengan seseorang? Murid dengan guru, guru dengan murid, suami dengan istri, istri dengan suami, kawan dengan kawan, teman dengan teman. Mungkin kita bersahabat itu adalah karena melihat wajahnya. Perempuan begitu cantik, laki-laki begitu cakep. Apa karena itu? Kalau karena rupa, karena warna, tidak akan lama. Kalau sudah berubah, apakah masih tetap mencintai apa tidak? Kalau landasannya Allah, tidak mungkin akan melepaskan kecintaan kita kepada seseorang kalaupun sudah tidak muda lagi. Yang kedua adalah mungkin mencintai seorang karena hartanya. Kalau bagaikan manusia yang hubbu dunia, memang pasti mencintai seorang itu karena dunia. Tapi kalau karena dunia, anak-anakku sekalian, ada istilah manis sepah dibuang. Habis manis sepah dibuang. Jadi artinya kalau lagi manis mereka datang. Tapi kalau sudah tidak ada manisnya akan dibuang, akan dijauhi. Oleh karena itu bukan karena harta kita berteman bersedekah, tetapi semata-mata adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah karena keturunan atau karena kebangsawanan. Tidak semua itu tidak akan abadi, tapi bersahabatlah dengan manusia semata-mata karena agama. Terutama mencari suami karena agama, mencari istri karena agama, bukan karena rupa, bukan karena harta. Bukan juga karena kebangsawanan atau karena keturunan, jabatan dan kedudukan, tidak, tapi karena agama. Insya Allah bahagia kita. Kenapa istilah ini akan membantu kita dari kiamah? Begini, yang akan beri syafaat kita pada hari kiamah adalah selain daripada para nabi, para ulama, para syuhada, orang-orang soleh, termasuk kawan dan teman kita yang sangat setia, yang sangat baik. Itu akan memberikan syafaat kepada kita pada hari kiamah. Oleh karena itu bertemanlah kita dengan orang baik, karena mereka akan membantu kita di hari kiamah. Rugi kalau kita berteman dengan orang tidak baik, ya. Bertemanlah dengan orang baik. Nanti akan manfaat dunia, manfaat akhirat. Kemudian yang akan menyelamatkan kita pada hari kiamat adalah yang terakhir, rajulun da'atu imra'atun da'atu jamilin ila nafsiha fa qala ini akhafullah. Seorang laki-laki diajak perempuan cantik, kemudian kaya raya, mengajak berbuat zina kepada seorang laki-laki. Seolah-olah perempuan itu menawarkan diri dengan ikhlas pada seorang laki-laki. Katanya ikhlas, tapi tidak ada ikhlas dan sesuatu yang tidak baik, tidak benar. Si laki-laki itu menolaknya sambil berkata, ini akhafullah, saya takut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, seorang laki-laki yang bisa menahan diri dari perbuatan zina, maka dia akan dapat syafaat kelak pada hari kiamah. Tapi sebaliknya, kalau kita seorang laki-laki berhidung belang, suka berbuat zina, maka tidak akan dapat syafaat pada hari kiamah. Bahkan dia akan menderita selama-lamanya.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.